Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan tetap semangat. Kali ini ya, Bu Mulyani mau menjelaskan materi tentang GLB dan GLBB ya, pada kelas 8 semester ganjil SMP Negeri 10 Tangerang. Nah, sebelum Bu Mulyani memulai belajar, Ibu akan bacakan dulu ya kompetensi dasarnya, yaitu 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak pada makhluk hidup. 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, di sini gerak lurus ya. Gerak lurus dibagi menjadi dua, gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB ini terbagi menjadi dua lagi ya nak. GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, Ibu Abah ngambil contoh GLBB dipercepat. Perhatikan ini, ada seseorang yang mengendarai sepeda. Nah, dia melintasi jalanan yang menurun. Nah, otomatis sepeda ini akan dipercepat ya nak ya. Nah, ini makanya dia gerak GLBB dipercepat. Contoh yang lain bisa juga apel jatuh dari pohon, air terjun, meteor yang jatuh ke bumi, pesawat yang akan lepas landas. Semua ini contoh-contoh GLBB dipercepat. Nah, ini juga contoh GLBB diperlambat ya. Nih, ada seseorang anak nih, dia melempar bola ke atas ya. Begitu bola naik ke atas, maka dia akan diperlambat ya, makanya disebut GLBB diperlambat. Nah, contoh yang lain juga bisa nih, senjata api yang ditembakkan ke atas, bersepeda di jalan yang menanjak, penerjun membuka parasut, mengerem kendaraan. Semua contoh-contoh ini termasuk contoh GLBB diperlambat ya. Nah, dan juga ini perhatikan, ini ada seseorang yang mengendarai sepeda. Dia melintasi jalanan yaitu A, B, C, dan D. Di sini AB kalian lihat semua sepedanya menurun ya, di lintasan yang menurun, berarti dia GLBB dipercepat. Pada saat BC ini sepedanya lurus, makanya dia dikatakan gerak lurus beraturan. Nah, CD sepedanya naik menanjak, oleh karena itu disebut GLBB diperlambat ya nak ya. Oke, perhatikan di sini ada ticker timer. Apa sih ticker timer itu? Nah, ticker timer adalah sebuah alat lab yang bisa digunakan untuk mengenali gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Ini ada ticker timer ya di sini. Nih ada pita kertas, troli ini seperti mobil-mobilan ya. Di sini akan dipasang. Pada saat diluncurkan trolinya, ini pita kertas ini akan mencatat. Catatannya ini akan seperti ini nih ya. Ada ketikan seperti ini. Apabila titik-titik ini dari jauh mendekat, berarti dipercepat. Nah, apabila dari titik-titiknya berdekatan ini akan menjauh, nah namanya GLBB diperlambat. Sementara kalau di sini jarak titiknya ini sama, berarti dia gerak lurus beraturan ya nak ya. Ingat-ingat nih, suka keluar di ujian. Bisa dirumuskan ya, rumus GLB yaitu S sama dengan VT. Silahkan ini dihafalkan ya. S ini jarak, satuannya meter, V ini kecepatan, satuannya meter per sekon, dan T waktu, satuannya sekon ya. Di sini juga ada rumus GLBB. Rumus GLBB itu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, di sini VT sama dengan V0 plus AT ya. Di sini S itu jarak, satuannya tentunya meter ya nak ya. V0 itu kecepatan awal, kalau VT kecepatan akhir. Nah, di sini T-nya waktu, A-nya percepatan, T-nya waktu ya. Silahkan dihafal. Untuk menentukan rumus A percepatan, nah ini ada rumusnya ini.
Vt dikurangi V0, atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Untuk rumus percepatan dan rumus perlambatan ini rumusnya sama ya. Ingat, bedanya adalah jika dia hasilnya positif maka GLBB dipercepat, tapi jika hasilnya dia negatif berarti GLBB diperlambat ya nak ya. Nah, perhatikan contoh ini, Ibu memberi contoh grafik ya. Di sini grafik ini suka keluar juga, tapi silahkan kalian lihat nih grafiknya. Nah, ini ada, Ibu lihat ini ada A, B, C, dan D ya. Untuk garis lurus ke atas namanya kecepatan, satuannya meter per sekon. Untuk horizontal ke sana ya, itu namanya waktu T ya, satuannya sekon ya nak ya. Nah, silakan lihat di sini AB di sini GLBB apa ya, dipercepat atau diperlambat ya. Beda ya sama tadi tanjak kata turunan, ini berupa grafik ya, bisa menggunakan rumus ini. Nah, tapi bisa juga enggak. Kalau misalkan kalian enggak, kalian jawabannya kebalikan daripada anak yang naik sepeda tadi. Kalau anak yang sepeda tadi dia menurun itu disebut kecepatan alias dipercepat, tapi kalau ini beda ya nak ya. AB itu ini justru dipercepat ya. Silakan cek, kok bisa Bu Mul? Bisa nih, lihat ya. Nah, kita lihat rumusnya kan A sama dengan Vt min V0 ya. Di sini V0 itu kecepatan awal. Kecepatan awalnya berapa? V0. Berapa V0-nya? 0 ya. Kecepatan akhir itu Vt. Vt-nya berapa nih dari A ke B? Vt kita lihat set. Nih ada angka 10. Nah, kita lihat nih, berarti V0-nya 0, Vt-nya 10 ya. Waktu yang dibutuhkan di sini 6. Dari 0 ke 6 kan 6 ya. Tuh, kita tarik nih. So, jadi Vt-nya tulis ya 10 kurangi 0 per waktunya 6 ya. Tuh, 6. Jadi tinggal 10 bagi 6 sama dengan 1,67 meter per sekon. Karena hasilnya positif berarti dipercepat. Tapi nanti kalau hasilnya negatif berarti diperlambat ya nak ya. Nah, coba nih seperti ini nih. Kalau BC kan lurus ya, makanya disebut GLB, gerak lurus beraturan. Tapi kalau ini apa? GLBB ini, CD. Ini diperlambat. Kenapa? Juga cek ya. Nih, dari C kita lihat nih, kecepatan awalnya dari C berapa nih, lihat tarik nih. Oh, kecepatan awalnya 10, V0-nya 10. Nah, turun nih, kecepatan akhirnya berapa nih di sini? Kita tarik 5 ya. Padahal rumusnya kan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kecepatan akhirnya 5 dikurangi 10. Nah, berarti kan minus 5 ya. Berarti kalau hasilnya minus berarti diperlambat ya nak ya. Paham ya? Oke. Ibu akan memberi contoh lagi satu ya. Contoh nih satu. Aisyah berangkat ke sekolah naik sepeda motor dengan kecepatan 24 km per jam. Nih, kecepatan awalnya 24 km per jam. Kita tulis ya. Nah, nanti terus kita lihat nih, karena khawatir terlambat, sepeda dipercepat hingga kecepatannya menjadi 60 km per jam. Ini kecepatan akhir, berarti Vt. Lihat ya nak, 60 km per jam. Setelah bergerak 5 sekon, satuan sekon menunjukkan waktu, berarti tulis tuh T sama dengan 5 sekon. Pertanyaannya, berapakah percepatan yang dialami motor? Percepatan simbol rumusnya A sama dengan Vt min V0 per T. Vt di sini kita lihat tadi 60, V0-nya 24 ya nak ya. Di sini satuannya masih kilometer per jam. Jadi kilometer per jam ini kita konversi alias kita rubah satuannya menjadi meter per sekon ya. Perhatikan, 36 tulis kilo ke meter dikali
1000 ya. Tuh. Jam, 1 jam itu berapa sekon? 3600 ya. Berarti ini hasilnya jadi 10 ya. 36000 dibagi 3600. Jawabannya 10 meter per sekon ya nak ya. Nah, artinya 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per sekon. Silakan dimasukkan ke sini ya rumusnya. 10 ditulis per T-nya tadi mah 5 sekon ya nak ya. Jadi jawabannya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi motornya mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat ya nak ya. Baik, baca buku paket halaman 8 dan 9 ya nak. Setelah itu kamu bisa mengerjakan tugas buku paket di halaman 10. Itu ada 2 soal ya. Silakan cek itu, ada yang dipercepat, ada juga yang diperlambat ya. Silahkan mencoba ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.